Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan alam semesta kedua yang dari tadi berdiam diri. Mereka akan menunjukkan kekuatannya. Seperti biasa, sebelum bertarung mereka pun melakukan perubahan yang sampai membuat arena pertarungan silau oleh cahaya mereka. Namun sebelum perubahan itu berakhir, tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang langsung meledakkan mereka bertiga. Dan ternyata yang telah menembakkan tembakan laser tersebut adalah Android 17. Hal itu pun langsung membuat semua orang menjadi terkejut. Tak lama para gadis dan juga Toppo datang menghampiri Android 17 dan memarahinya akibat dia yang telah mengganggu perubahan para gadis, di mana perubahan adalah pose keadilan dari para pahlawan. Nah, itu harus dibiarkan mereka melakukan perubahan. Pada akhirnya Android 17 pun akan menunggu para gadis melakukan perubahan mereka. Kemudian para gadis pun kembali melakukan perubahannya sebelumnya telah digagalkan oleh Android 17. Akhirnya para gadis pun setelah menyelesaikan perubahan mereka yang membuat semua orang menjadi melongo. Padahal lebih cantik sebelum mereka berubah ya. Nah, kemudian di sini si Indut pun langsung melancarkan sebuah serangan lope-lope kepada semua petarung yang berada di arena pertarungan. Siapapun yang menghirup udara tersebut maka mereka akan tamat dan juga terlena. Namun bagi para G-Factor mereka masih bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, termasuk kakek Muten Roshi yang sebelumnya telah berlatih dengan kuat. Kemudian kita akan diperlihatkan petarung terkuat dari alam semesta ke-11 yaitu Jiren yang dengan mudah mampu menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Libere, di mana dia berniat untuk menembakkan tembakan laser untuk mengakhiri semua ini. Namun dia sudah kedahuluan oleh Vegeta yang menembakkan tembakan laser sampai semua kabut yang berada di arena pertarungan langsung menghilang. Kemudian baku hantam di antara Ribiane melawan Vegeta pun dimulai, di mana Ribiane langsung berubah menjadi sebuah bola untuk menyerang Vegeta. Nah, di sini Vegeta saja yang berniat untuk memukul Ribiane, sontak langsung jijik melihat wajah sok imut dari Ribiane. Itu tadi muka atau pantat sih.
Tidak berhenti sampai di situ, serangan dari Ribriana pun langsung meluncur dan mengenai salah satu petarung dari alam semesta ke-10 yang sampai membuatnya keluar dari arena pertarungan. Kemudian sekarang kita cek kondisi Goku yang masih bertarung melawan Roji, di mana Goku hanya masih menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Roji secara bertubi-tubi. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Roji menembakkan tembakan laser kepada Goku yang dengan mudah Goku mampu menangkis semuanya. Namun ada satu laser yang berhasil mengenai muka Goku. Sekarang kita cek kondisi dari Android 17 yang sedang bermain-main dengan Kakunsa, di mana dengan kelincahan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Android 17, dia mampu dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Kakunsa. Ketika Kakunsa menggigit Android 17, dia pun langsung menghajarnya. Kemudian Kakunsa yang kesal segera menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menghajar Android 17. Dia memanfaatkan puing-puing bangunan turnamen untuk dia gunakan sebagai pijakan. Dengan kemampuan tersebut, di sini Android 17 dibuat tak berkutik sampai pakaiannya banyak yang robek. Namun Android 17 tidak akan membiarkan hal itu terus terjadi, di mana dia pun segera membuat sebuah pelindung yang membuat Kakunsa berhasil tertahan. Kemudian Android 17 segera memutar-mutar Kakunsa dengan menggunakan pelindungnya. Kemudian setelah itu dia pun langsung melemparkan Kakunsa. Tidak berhenti sampai di situ, Android 17 melancarkan sebuah tendangan telak kepada Kakunsa untuk melemparkannya keluar dari arena pertarungan. Namun di saat dia akan keluar dari arena pertarungan, tiba-tiba ada gadis bersayap yang menyelamatkannya. Kemudian Kakunsa pun langsung meluncur menuju ke Android 17 untuk membalaskan dendam.
美しき光景。ありがとう。場外から押し返すなんて。おお、リカル。噂のある戦士は。これが私の。これぞ第二宇宙。カクンサ様の助け合い。うるさいっての。17号。Serangan dari Kakunsa berhasil membuat Android 17 menjadi tepar. Walaupun begitu, nampak kalau dia masih tetap santuy karena dia masih belum mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Setelah lama bermain-main, kali ini Android 17 akan serius untuk menghadapi mereka, di mana Android 17 langsung meluncur untuk menghajar sang gadis bersayap. Dengan serangan bertubi-tubi yang ia lancarkan, dia pun berhasil menghantarkan sang gadis bersayap keluar dari arena pertarungan. 何か用か。問題。獣相手にしてきた奴らのことを好きか。つい気が緩んでる。私は他の仲間の何が仕留める。戦闘続行は場外とみなし。第二。 Melihat temannya yang disakiti dan juga dikeluarkan dari arena pertarungan oleh Android 17 membuat Kakunsa tak terima dan berniat untuk membalaskan dendam. Nah, di sini Android 17 pun juga tidak akan memberi ampun kepada Kakunsa. Kemudian mereka pun segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit, di mana kecepatan dari mereka berdua ini benar-benar tak bisa diremehkan karena kecepatan mereka sangatlah luar biasa. Kemudian di sini Android 17 pun segera menggunakan cahaya sebagai pijakannya dan dia pun langsung meluncur untuk beradu kekuatan dengan Kakunsa. Nah, di sini Android 17 memuji kekuatan dari Kakunsa yang begitu kuat. Namun bagi Android 17 kekuatan Kakunsa belumlah apa-apa dan dia berniat untuk mengakhiri pertarungan ini. Kemudian Android 17 segera menembakkan sebuah tembakan laser kepada Kakunsa yang langsung mengeluarkannya dari arena pertarungan. 飛ぶやつは先に片付け。リブリア。あの男は値の獲物。イカルの敵は乙女の助立ちよ、カクンサ。カクンサ。分かったわ。愛が。カクンサ。ガーガー。 変身の最中でなきゃ。クランカー。あれが狙いか。足場にさっきありとします。お前も勉強になった。まだまだ力やるな、17号。 島でオラとやっとめも今のみてえな技第二宇宙カクンサさんだっけな。よし、いいぞ。一気に2人も落とすと。 Nah, di sini si Endut yang melihat kalau temannya keluar dari arena pertarungan membuatnya menjadi sangat marah karena sebelumnya Android 17 juga pernah menggagalkan perubahan mereka dan kali ini dia benar-benar tak akan memaafkan Android 17. Sepertinya pertarungan di antara Ribriana melawan Android 17 akan segera dimulai. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan kalau Ribriana menjadi sangat marah akibat Kakunsa yang telah dikeluarkan dari arena pertarungan. Kemudian dia pun langsung menyerang Android 17 dan pertarungan sengit di antara mereka berdua pun dimulai.私が守る。このリブリアンの力、望むところ見せてあげる。
Sementara itu, kita akan diperlihatkan Goku yang masih diserang oleh tembakan laser secara bertubi-tubi, di mana Goku sama sekali kesulitan untuk menghadapi semua tembakan laser itu karena di dalamnya banyak sekali tipuan. Di saat Goku sudah tak bisa lagi untuk menghindari semua tembakan laser itu, Android 17 datang dan menolongnya dengan menggunakan pelindung yang ia miliki. Namun tak lama setelah itu, Ribiano pun kembali menyerang Android 17 yang membuat baku hantam di antara mereka berdua pun kembali berlanjut. Sementara itu, saat ini Goku sedang mencoba untuk menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Roshi. Goku berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengalahkannya. Pada akhirnya Goku pun berhasil mempelajari jurus yang dimiliki oleh Roshi dan berhasil menghajarnya sampai membuatnya tak berdaya. Ya. Nah, kali ini serangan Goku berhasil menghantarkan Roshi hampir keluar dari arena pertarungan dan Goku benar-benar akan mengeluarkannya. Namun tiba-tiba Ribiano datang untuk membantu Roshi. Android 17 juga datang untuk membantu Goku dan pertarungan akan bertarung secara 2 lawan 2. Namun sebelum pertarungan dimulai, tiba-tiba datang salah seorang makhluk yadat yang langsung pergi untuk membawa mereka melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Sekarang kita cek kondisi Gohan yang akan bertarung melawan Botamo, yaitu petarung dari alam semesta ke-6. Walaupun di sini Gohan telah mengetahui kalau tubuh Botamo tidak akan mempan kalau dipukuli secara terus-menerus, dia malah memukuli tubuh Botamo tanpa henti. Hal itu pun membuat Beerus menjadi sangat marah karena Gohan telah membuang-buang energi. Walaupun begitu, di sini Gohan tak henti-hentinya untuk memukuli tubuh Botamo tanpa henti. Walaupun Botamo sama sekali tak merasakan rasa sakit, namun seiring berjalannya waktu nampak kalau tubuh Botamo semakin lama semakin terangkat dan juga terpukul mundur. Oleh karena itu, Gohan pun segera memanfaatkan hal tersebut. Ia segera menembakkan jurus Kamehameha kepada Botamo yang langsung menghantarkannya keluar dari arena pertarungan.
敵ではありません。能力を過信する人です。油断じゃ。道連れだ。第六シャッシャのボタモさん脱ボタモボタモ。Dimana saat ini sifat Gohan yang sebelumnya sering lengah dan juga terlalu percaya diri semuanya telah dihilangkan. Dimana Gohan saat ini adalah seorang kesatria yang sebenarnya dan siap untuk melawan musuh-musuh kuat. Namun setelah pertarungannya melawan Botamo usai di sini, Piccolo dan juga Gohan langsung dicegat oleh dua petarung dari alam semesta ke-10. Mereka pun segera memulai baku hantam yang sangat sengit, di mana Gohan harus bertarung melawan salah satu petarung dari alam semesta ke-10 yang memiliki jurus teknik bayangan. Dengan menggunakan jurus tersebut, di sini Gohan dibuat kewalahan karena teknik bayangan itu benar-benar mengacaukan pikiran Gohan yang membuat Gohan harus terkena serangan dari makhluk itu. Sepertinya saat ini Gohan tak akan bisa untuk memenangkan pertarungan dengan mudah. Sementara itu, saat ini Piccolo sedang bertarung melawan salah satu petarung dari alam semesta ke-10 yang satunya, di mana Piccolo pun menggunakan semua strategi bertarungnya dan pengalaman bertarung untuk menghadapi makhluk tersebut. Dengan berbagai teknik unik yang dimiliki oleh Piccolo, dia pun berhasil membuat petarung itu keluar dari arena pertarungan. Sekarang kita kembali ke pertarungan di antara Gohan melawan makhluk sebelumnya, di mana teknik bayangan dari makhluk sebelumnya benar-benar membuat Gohan kerepotan yang membuatnya harus dihajar secara terus-menerus olehnya sampai membuat Gohan cukup tak berdaya. Di sini Gohan yang masih belum merasa kalah, dia pun langsung menaikkan aura Ki-nya untuk menggunakan wujud mistiknya. Dengan kekuatan mistik ini Gohan pun mampu untuk bertarung melawan makhluk itu, bahkan bisa untuk mengimbanginya, dimana Gohan pun sudah bisa membaca semua pergerakan yang dilancarkan oleh makhluk itu. Nah, ketika Gohan berhasil mendapatkan sebuah kesempatan, dia pun segera mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan jurus Kamehameha yang langsung mengantarkannya keluar dari arena pertarungan dan kembali ke kursi penonton.
ペイントがつく。Dengan keluarnya makhluk tersebut, akhirnya seluruh petarung dari alam semesta ke-10 telah benar-benar gugur. Kemudian Zeno pun segera melenyapkan alam semesta ke-10 tanpa rasa kasihan sedikit pun. 第10ロビンさん脱落です。全戦士脱。第10宇宙ご苦労だった。大宇宙終わり。 Sementara itu, Gohan melihat foto kenangan dari makhluk yang telah ia kalahkan. Hal itu pun sontak membuat Gohan menjadi sangat iba. Tapi pertarungan tetaplah pertarungan dan ada hal yang harus dikorbankan pada pertandingan ini. Dan Gohan pun harus bisa untuk mengikhlaskan semua dan tidak perlu menghasihani alam semesta lain. Karena pertarungan ini memang harus membutuhkan sebuah pengorbanan dari alam semesta lain untuk dilenyapkan. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.